Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Kelompok 10 Semester 2. Video ini kami buat sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi yang dibimbing oleh dosen pengampu kami, Bapak Abdullah Mubarok SE, MSI. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota yang telah bekerja sama secara aktif dan kolaboratif dalam menyusun serta menyampaikan materi tugas yang berjudul Anti Monopoli. Sebelum kami memasuki pembahasan materi, izinkanlah kami terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai anggota kelompok 10. Yang pertama ada Bunga Nur Ashari dengan NIM 24 10 11 20 14 95. Yang kedua, saya sendiri Devina Aprilianti dengan NIM 24 10 11 20 12 97. Selanjutnya Novella Amanda dengan NIM 24 10 11 20 13 67. Dan terakhir Salsa Bila Putri dengan NIM 24 10 11 20 15 54. Pengertian anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Monopoli terjadi ketika satu perusahaan menguasai pasar yang bisa merugikan masyarakat. Ada pengecualian seperti hak kekayaan intelektual, standar produk, dan usaha kecil. Persaingan tidak sehat muncul dari usaha yang bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Asas dan tujuan hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur hukum persaingan usaha dengan prinsip keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Tujuan utama undang-undang meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencegah praktik monopoli yang merugikan. Berlandaskan pada pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, persaingan usaha yang adil dan tidak merugikan kepentingan nasional atau melanggar kesepakatan internasional. Perjanjian yang dilarang meliputi perjanjian harga, price fixing, diskriminasi harga, predatory pricing, dan penetapan harga jual kembali. Perjanjian seperti oligopoli, integrasi vertikal, dan pembagian wilayah pemasaran dilarang karena dapat merugikan konsumen. Berdasarkan Pasal 1313 KUHP Perdata, perjanjian merupakan kesepakatan hukum antara dua pihak yang mengikat mereka dalam hubungan hukum. Setiap pelaku usaha diharapkan mematuhi aturan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuatan pasar. Kegiatan yang dilarang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur larangan terhadap praktik yang dapat menghambat persaingan usaha sehat, termasuk monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persengkokolan. Monopoli terjadi saat pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pasar untuk barang atau jasa tertentu. Pasar untuk barang atau jasa tertentu yang dapat menghambat persaingan. Monopsoni melibatkan penguasaan penerimaan. Penguasaan pasar meliputi berbagai tindakan yang mengatasi akses, persaingan, dan konsumen, seperti diskriminasi, harga atau penetapan biaya. Seperti menentukan harga bersama, juga dilarang karena dapat merugikan pasar dan konsumen. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. KPPU adalah lembaga independen yang bebas dan pengaruh kekuasaan pemerintahan. KPPU selain menciptakan ketertiban dalam pencapaian usaha, juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif.
Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum, khususnya hukum persaingan usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian, KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kita masuk ke sesi soal. 1. Buatlah beberapa wewenang aktif yang dimiliki oleh KPPU dalam menguasai persaingan usaha. Jawabannya adalah KPPU berwenang melakukan penelitian kegiatan usaha, melakukan penyidikan dan pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, meminta bantuan penyidik, serta menjatuhkan sanksi administrasi kepada pihak yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jawabannya adalah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Yang ketiga adalah soalnya, sebutkan minimal 3 tugas KPPU menurut Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999. Yang pertama, melakukan perjanjian yang dapat terhindar dari terjadinya monopoli. Yang kedua, melakukan penilaian kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli. Yang ketiga, melakukan penilaian ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang mengakibatkan terjadinya monopoli. Lalu soal yang keempat adalah apa yang dimaksud dengan state auxiliary organ dalam konteks KPPU. State auxiliary organ atau lembaga negara pembantu adalah lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang bagi lembaga negara utama. KPPU termasuk dalam kategori ini karena dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bagaimana kewenangan KPPU dalam melakukan penegakan hukum persaingan usaha? Jawabannya adalah KPPU dapat melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan memutuskan ada tindaknya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut. Apa pengertian penyalahgunaan posisi dominan yang menjadi objek penilaian KPPU? Jawabannya, penyalahgunaan posisi dominan dapat timbul melalui posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham, penggabungan, peleburan, serta pengambil alihan. Sebutkan 3 kriteria pelaku usaha dianggap melakukan praktik monopoli menurut pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama, barang atau jasa yang bersangkutan belum memiliki substitusi. Yang kedua, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam persaingan barang atau jasa yang sama. Yang ketiga, satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar. Sebutkan 2 sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jawabannya, ada 2 sanksi yang dapat dikenakan, ialah denda administratif dan pembubaran yang melanggar ketentuan persaingan usaha. Jelaskan singkat perbedaan antara monopoli dan oligopoli. Monopoli ialah ketika satu perusahaan menguasai seluruh pasar, sedangkan oligopoli ialah pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar yang saling memengaruhi satu sama lain. Dari penjelasan yang sudah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa anti monopoli membahas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan masyarakat. Monopoli terjadi saat satu perusahaan menguasai pasar yang dapat merugikan konsumen. Sementara monopsoni berkaitan dengan penguasaan penerimaan pasokan oleh satu pelaku usaha. Kegiatan yang dilarang meliputi perjanjian harga, diskriminasi harga,
dan persekongkolan yang merugikan pasar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang sering disingkat KPPU bertindak sebagai lembaga independen yang menguasai dan menegakkan aturan persaingan usaha, termasuk memberikan sanksi administratif bagi pelanggar. Kami berharap video ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat dan memenuhi kriteria penilaian dari mata kuliah ini. Demikianlah video presentasi dari kami, kelompok 10. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan kita semua dalam memahami hukum, bisnis, dan regulasi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.